Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya nama Herlin Yuningsi Lirisa SPD, NIM 2024 2063 1327993. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya bertugas pada SMP Negeri 1 Kairatu Barat dengan mata pelajaran yang saya ampuh matematika. Saya akan membawakan materi penjumlahan dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Bagi Bapak Ibu dosen penguji, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Siap dihormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Gimana perasaan kalian hari ini? Baik, Ibu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik laki, kalian di ada muslimah. Ada yang masih ingat kita punya kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat? Apa saja yang pernah kita buat dalam kesepakatan kelas? Makan saat proses belajar mengajar berlangsung. Apa lagi? Tidak boleh bermain dalam kelas. Ya, jadi itu adalah kesepakatan kelas yang pernah kita buat ya. Kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas? Supaya kita punya suasana belajar itu dia bisa tertib, aman dan damai, ya kan? Ya. Ada yang masih ingat materi pertemuan yang lalu? Ada. Tentang apa? Bilangan positif dan bilangan negatif. Karena itu matanya dulu. Contoh dari bilangan positif itu apa saja atau seperti apa? Apa kita sebutkan? Ya, Putri. Ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan bilangan negatif? Siapa bisa sebutkan contoh dari bilangan negatif? Ya. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ya, saya akan membuat asesmen awal. Jadi asesmen yang saya buat saat ini dalam bentuk asesmen diagnostik non kognitif. Nah, yang saya mau tanya, pertama ini mungkin di antara kalian ini ada yang suka belajar matematika? Oke. Ya, matematika ya. Yang berikut, siapa yang suka melihat gambar atau menonton video? Bagus. Siapa yang belajarnya suka sambil belajar dia suka mendengar lagu? Siapa yang ketika belajar dia suka bergerak? Senang, sama. Ya, jadi itu adalah bentuk asesmen diagnostik yang nantinya akan kita gunakan dalam proses kerja kelompok nanti ya. Kalian perhatikan di depan sini ada sebuah pertanyaan. Ya, ada yang bisa baca? Coba cari bisa baca. Kalian punya uang 110.000, hari ini kamu belajar 7.000. Terus besok kamu dapat tambahan satu lagi 5.000. Gimana cara kita menghitung kalau uang kamu sekarang berapa? Ya, jadi ini adalah pertanyaannya. Apa bisa jawab? Ya, silakan. 8.000. Ada yang bisa tahu prosesnya bagaimana sampai menghasilkan 8.000? Apa bisa jawab? Ya, coba Putri. Ya, jadi pertama dia diberikan uang 10.000, ya, diberikan uang saku 10.000. Ketika dia sudah berbelanja seharga 7.000, maka uangnya sudah berkurang sebanyak 3.000. Kemudian
uang jajannya ditambah lagi 5.000, sehingga total uang sakunya adalah 8.000. Punya tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu adalah peserta didik mampu menjumlahkan bilangan positif dan negatif menggunakan kartu. Berdiri dan kita akan melakukan saya harap ada yang saya bawakan ini. Pertama, kita akan menyanyikan lagu maju senang, mundur senang. Jadi kalau maju kamu lompat, ya, lompat satu kali, kemudian mundur satu, kemudian berputar-putar mencari teman. Nah, saya kasih contoh. Misalkan setelah lagu selesai ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan dengan kamu punya gerakan. Ya, misalkan saya kasih pertanyaan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kamu jawab cukup dengan melompat ke depan sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang berikut, negatif 4 ditambah 2, jawabannya adalah negatif 2. Berarti kamu cukup melompat ke belakang sebanyak 2 kali. Mulai ya, mulai dengan lagu maju senang, mundur senang. Semua menyanyi sambil tepuk tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Maju senang, mundur senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. 5 berarti kamu harus mencari teman sebanyak 5 orang. Nah, oh ternyata sudah pas ya, sudah pas 5. Oke, teman yang di belakang memegang pundak teman yang ada di depan. Ya, kita siap dengan pertanyaan yang pertama. Fokus, konsentrasi ya. Ya, pertanyaan yang pertama. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan berapa? Iya. Hari ini kita akan membahas tentang kartu bilangan penjumlahan dan bilangan bulan. Yuk, simak materinya. Sebelum memulai materi lebih lanjut, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu agar materi ini mudah untuk dipahami. Setiap satu kartu merah bertanda positif, itu artinya mewakili positif satu bilangan. Setiap satu kartu hijau bertanda negatif, mewakili negatif satu bilangan. Dan setiap kartu merah dan hijau yang berdampingan, itu artinya 0 atau netral. Operasi penjumlahan yang bertanda positif artinya menambah kartu. Sedangkan operasi pengurangan dengan tanda negatif artinya mengambil kartu. Contoh soal. Dengan menggunakan kartu bertanda, tentukan hasil operasi bilangan berikut. 5 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Kita letakkan dulu 5 kartu positif. 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena ini penjumlahan, berarti kita akan menambahkan 3 kartu positif. 1, 2, 3. Kemudian lihat hasilnya, terdapat 8 kartu bertanda positif. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita punya materi hari ini tentang penjumlahan, ya. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang penjumlahan pada bilangan bulan. Saya mau tanyakan dulu terkait dengan video yang sudah kalian nonton tadi ya. Informasi apa yang bisa kamu dapat dari video tadi? Oke, Ima, silakan. Bisa membedakan bilangan negatif dan bilangan positif. Iya, Ima bilang bisa membedakan bilangan positif dan negatif. Ada yang lain lagi? Ya, Cindy. Menampakkan atau menjumlahkan
menjumlahkan Ya, jadi tadi itu kalau misalnya menambahkan ya atau menjumlahkan itu aturannya adalah menyimpan. Tadi ada berapa jenis kartu yang bisa kamu lihat? Ada 2 jenis kartu ya. Kartu berwarna apa dan apa? Merah dan hijau. Oke. Merah itu kartu apa? Kartu positif. Satu kartu positif itu dia punya nilainya adalah 1, positif 1. Oh? Sedangkan satu kartu hijau nilainya adalah 1. Kemudian kita lihat tentang materi. Di saat ini adalah materi penjumlahan pada bilangan bulat. Ya. Dalam mempelajari penjumlahan pada bilangan bulat itu ada aturan, ya. Ada aturan yang kita buat. Yang pertama misalkan kita menjumlahkan bilangan positif, ya. Misalnya saya kasih contoh di sini. Kita menjumlahkan bilangan positif ditambah positif 3 ditambah positif 4. Ya. Berarti hasilnya adalah positif berapa? Positif 7 ya? Iya, positif 7. Sekarang saya beri contoh yang kedua. Misalkan negatif 2 ditambahkan dengan negatif 3 sama dengan berapa? Negatif 5. Nah, sekarang kamu perhatikan kedua contoh ini, ya. Untuk contoh yang pertama, positif 3 ditambah dengan positif 4 sama dengan positif 7 itu memiliki tanda yang sama. Kedua bilangan ini memiliki tanda yang sama, yaitu tanda positif. Kemudian, untuk contoh yang kedua, kedua bilangan ini juga memiliki tanda yang sama, yaitu tanda apa? Negatif. Karena kedua contoh ini dia mempunyai tanda yang sama, berarti kesimpulannya dia harus dijumlahkan. Aturan yang kedua, misalkan saya mempunyai contoh negatif 3 ditambah dengan 2. Dan saya punya contoh yang kedua 4 ditambah dengan negatif 6. Nah, sekarang kalian perhatikan dua contoh ini. Dua contoh ini dia memiliki tanda yang sama, tetapi dia terbalik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada aturan yang harus kita ingat dan kita lakukan, yaitu kita menjumlahkan bilangan besar dengan bilangan yang kecil. Dan kita kurangi ya, kita kurangi bilangan besar dan bilangan yang kecil. Sekalipun di sini operasinya adalah penjumlahan, ya. Tetapi karena kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda, sehingga kita harus kurangi. Sekalipun operasinya ini adalah tambah. Sepaham? Bisa. Berarti yang pertama kita kurangi dulu ya. 3 kurang 2 berapa? 1. Sekarang kita lihat antara 3 dan 2 mana yang lebih besar? 3. Berarti kita ambil tandanya. Nah, berarti negatif 1. Sampai di sini sama, belum ngerti? Ada yang mau bertanya? Ya. Bu, apakah kartu positif itu hanya berwarna merah dan kartu negatif hanya berwarna biru? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Ya, untuk kartu bilangan itu tidak selamanya hanya berwarna merah atau berwarna biru, ya. Bisa tergantung kita, ya. Terserah kita mau pakai warna apa, boleh. Intinya kita harus menentukan jenis kartu itu dia bertanda apa, positif atau negatif. Paham ya? Selanjutnya saya akan memberikan kalian dalam kelompok ya, sesuai dengan asesmen awal yang sudah tadi kita buat. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Waktunya untuk kalian bekerja. Ya, silakan membuka daftar KPD yang sudah saya bagikan. Lalu kemudian kamu kerjakan sesuai dengan
petunjuk yang ada pada FKPD. Jika ada yang belum mengerti, bisa tanyakan pada Ibu guru ya. Ada yang belum mengerti? Ayo. Sisa satu yang tidak terbuang berapa? Ya, kamu hitung dengan menggunakan kartu positif dan negatif ya. Coba kamu ambilkan satu. Sesuai dengan dia punya langkah-langkah. Yang pertama berapa? Tak, coba kamu ambil. Kemudian kamu ambil satu apa lagi? Kartu yang berpasangan, ya, kartu yang berpasangan itu nilainya apa? Ya, tahu, ya, tahu. Berarti kita hilangkan. Sekarang tersisa berapa? Positif ya, satu, dua, negatif. Ya, jadi benar tambah 8 sama dengan positif 2. Kedua gimana? Mengerti di mana? Karena sini kan tentang suara, berarti kamu harus ceritakan. Masih ada kelompok yang masih bekerja? Masih. Ya. Ada yang sudah selesai? Ya. Kita punya waktu sudah selesai. Kita masuk pada presentasi. Mulai dari kelompok 1 ya. Dan bahannya. Alat dan bahan. Kartu bilangan ajaib. Kartu positif. Warna merah dengan simbol positif atau gambar yang melambangkan penambahan. Misalnya panah ke kanan, balon terbang. Kartu negatif warna biru dengan simbol negatif atau gambar yang melambangkan penyerangan. Misalnya panah ke kiri, jangkar tenggelam. Setiap kartu mewakili nilai 1, minimal 15 kartu positif dan 15 kartu negatif. Arena berhitung. Meja besar, spidol atau pulpen, lembar kerja ini. Pengantar cerita untuk mengunggah minat. Bayangkan kamu adalah seorang penjelajah yang sedang memutar teka-teki di bola bilangan. Setiap kartu positif adalah kekuatan tambahan atau harta karun, dan setiap kartu negatif adalah rintangan atau pengurangan energi. Misimu adalah menemukan hasil akhir dari setiap petualangan bilangan. Ingat, setiap kali kekuatan bertemu rintangan, satu kartu tambah dan satu kartu positif dan satu kartu negatif. Mereka akan saling meniadakan dan menghilang, meninggalkan jejak nol. Jelaskan mengapa. 4. Hitung total rintangan yang kamu miliki. Jurnal penjelasan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut dengan kelompok 2. Simbol positif lingkaran dengan tanda plus di dalamnya. Simbol untuk negatif lingkaran dengan tanda minus di dalamnya. Simbol untuk saling mengingatkan ini menunjukkan bahwa satu simbol positif dan satu simbol negatif saling membatalkan atau mendiamkan satu sama lain. Misalkan naik
tangga plus turun, tangga maju mundur. Simbol positif dan simbol negatif juga mirip dengan konsep menambahkan atau mengurangi benda fisik. Silakan kelompok 3. Positif 7 ditambah negatif 4. Pertama-tama saya mengambil 7 kartu merah atau putih. Kemudian saya mengambil 4 kartu biru atau negatif dan meletakkannya di bawah kartu merah. Sekarang saya mulai memasangkan kartu merah dengan kartu biru. Setiap kali saya memasangkan, saya mendengar suara nol karena mereka saling meniadakan. Apakah ada penelitian dari kelompok 1, 2, dan 4? Ya, bertanya? Tidak ada. Ada. Selanjutnya kelompok 4 silakan. Tambah positif 8. Yang pertama, saya mengambil kartu biru. Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah berpartisipasi dalam ujian. Ya, kalian hebat. Kita bisa berikan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari saat ini. Ya, silakan baca. Positif sama negatif atau negatif berlakukan nilai terbesar dengan positif tanda hasilnya mengikuti tanda bilangan dan nilainya lebih. Ya, kita berikan aplaus untuk jawaban kita. Ada yang lain? Ya, silakan Kevin. Positif ditambah positif maka hasilnya positif. Ya, positif ditambah positif hasilnya positif. Oke, kita berikan aplaus. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Sasa. Ya, negatif ditambah dengan negatif hasilnya negatif. Oke. Jadi ini adalah aturan, ya. Ada aturan yang kita gunakan dalam penjumlahan pada bilangan bulat. Positif tambah positif atau negatif tambah negatif itu, jika kita menjumlahkan kedua bilangan dengan tanda yang sama, maka kita menjumlahkan nilainya dan gunakan tanda yang sama untuk dia punya hasil, ya. Kemudian aturan yang kedua, jika tanda berbeda,
positif tambah negatif atau negatif tambah positif. Ya, jadi aturannya jika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka kita akan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Ya, kemudian tanda dari hasilnya akan mengikuti kita punya tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari saat ini. Ya, kamu perhatikan di sini saya punya pertanyaan. Yang pertama, apakah materi penjumlahan yang kita pelajari saat ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Benarkah? Ya, Bu. Yang kedua, apakah materi penjumlahan ini dapat membantumu mempelajari pembelajaran saat ini? Ya, Ibu. Ya, benar? Ya, Ibu. Ya, selanjutnya kita akan ada dalam asesmen ya. Di sini ada soal yang sudah Ibu buat ya. Kamu kerjakan secara jujur ya. Kamu kerjakan secara jujur. Mengerjakan soal di saat ini, sebaiknya yang dulu berdekatan ini bisa mengambil tempat di tempat yang masih kosong di bagian depan. Ya, kalian pertama, karena ini adalah tes ya, ini adalah tes. Jadi masing-masing orang bekerja secara jujur. Kemudian di situ ada petunjuk untuk mengerjakan ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ada yang sudah selesai? Ya, boleh yang sudah selesai silakan kumpulkan. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, setelah saya melihat hasil tes yang sudah kalian kerjakan di sini, nanti hasilnya saya periksa di rumah, lalu kemudian besok kalau kamu bisa terima hasil, ya. Dan setelah saya lihat ternyata hasilnya memuaskan ya. Kita berikan aplaus dulu. Nah, itu berarti kita punya tujuan pembelajaran hari ini tercapai ya. Selanjutnya nanti saya kasih tugas dikerjakan di rumah itu, nanti kamu ambil dari buku paket ya, buku paket halaman 35, kamu bisa tulis, jangan sampai kamu lupa ya. Kamu ambil tugas di buku paket matematika kelas 7 halaman 35 nomor 1 sampai 5 ya. Selesai nulis? Ya, Ibu. Jadi Ibu berharap tugas itu harus dikerjakan ya? Harus dikerjakan supaya bisa membantu kamu untuk memahami materi yang kita pelajari di saat ini. Kita punya materi untuk pertemuan berikut. Kita akan belajar nanti tentang pengurangan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan. Berarti pertemuan berikut kita akan belajar tentang pengurangan. Ya. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran di saat ini, semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Harus semangat. Dia sudah capek, tapi tetap semangat Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat
bermanfaat bagi kalian. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang berdoa? Ya, Siti silakan. Teman-teman, guru segera pulang dengan sekolah yang berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Cindy yang sudah membawakan kita dalam doa. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat pagi untuk kita sekalian. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Selanjutnya kalian perhatikan kelas yang belum bersih, tolong dibersihkan ke kelas. Nanti mengecek guru untuk mata pelajaran selanjutnya. Siap, Mas. Selamat pagi, Ibu Guru.